Anda kembali menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Presiden Joko Widodo telah resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI lewat keputusan Presiden atau Kepres yang ditandatangani pada 28 Desember kemarin. Setidaknya ada 3 pertimbangan Jokowi dalam Kepres ini, yakni surat pengunduran diri Firly, surat putusan Dewas KPK soal pelanggaran etik, dan pemberhentian pimpinan KPK lewat Kepres. Sebelumnya, Firly sempat mendapat penolakan terkait pemberhentian dirinya tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengendus indikasi tindak pidana pencucian uang dalam kasus pemerasan oleh tersangka Firly Bahuri. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan tersebut. Adapun sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan bahwa kasus pemerasan Firly Bahuri ini kemungkinan bisa berkembang ke perkara lainnya. Rumah eks-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Banjarnegara, Jawa Tengah digeledah oleh penyidik KPK pada 12 Desember lalu. Penggeledahan ini terkait dengan pencarian terhadap tersangka kasus suap PAW DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang buron sejak 2020. Disebutkan bahwa dalam penggeledahan tersebut KPK tidak membawa barang bukti. Sementara itu tersangka rumah produksi film porno di Jakarta Selatan kini bertambah 11 orang. Mereka merupakan para pemeran film porno yang sebelumnya berstatus saksi. Di antaranya ada Siskae dan Meli 3GP. Rencananya para tersangka akan diperiksa mulai tanggal 8 Januari 2024. Tersangka pembunuhan terhadap 4 anak kandung di Jagakarsa, Panca Darmansyah akan menghadiri proses rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Jumat 29 Desember. Rencananya Panca akan memperagakan 20 adegan sebelum, saat, dan sesudah menghabisi 4 anaknya. Kita ke informasi politik, Bawaslu Jakarta Pusat akan menyampaikan putusan terkait aksi bagi-bagi susu gratis di CFD oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada hari ini. Adapun sebelumnya, Bawaslu Jakpus batal memeriksa Gibran karena hasil rapat pleno dianggap sudah cukup. Sementara itu, Bawaslu RI menyatakan tindakan Gibran di CFD dianggap bukan pelanggaran kampanye. Kita ke informasi selanjutnya. Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman melaporkan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP RI karena tak menjalankan putusan PT UN. Adapun PT UN memerintahkan KPU RI untuk memasukkan nama Irman ke daftar caleg tetap atau DCT Pemilu 2024. Sementara itu, sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mengatasnamakan Pejuang P3 membelot pada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka melakukan deklarasi di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Terkait dengan deklarasi ini, Koordinator Nasional Pejuang P3 yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Wicaksono menyatakan siap menerima sanksi. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan hoax tudingan aparat tidak netral dalam pemilu 2024 oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Naiknya status ini karena ditemukannya dugaan tindak pidana dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Kita ke informasi terakhir, Komandan TKN Pemilih Muda atau Fanta Prabowo Gibran Arif Roshid merasa heran dengan sikap Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyatakan tidak percaya hasil survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Arif lantas menyinggung sosok Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte yang juga Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi. Adapun berdasarkan survei CSIS, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi buncit dengan angka 19,4%. Demikian informasi dalam Tribun News Highlight kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.